Bae Sonde Bae, NTT lebih baik. Hai tim Marves, selamat datang di Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah yang terkenal dengan keindahan pariwisatanya ini pada bulan Juli 2019 lalu telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas oleh Presiden Joko Widodo. Selain ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas bersama dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Likupang, Labuan Bajo juga telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Selain keindahan alamnya, Labuan Bajo juga mempunyai khas yang tak kalah dengan tempat wisata lain yang ada di Indonesia maupun dunia, yaitu Komodo. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia yang artinya adalah satwa asli Indonesia. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang panjangnya mencapai 3 meter. Ia bisa mengendus mangsanya dari jarak 9 km dan hewan ini tergolong hewan yang sangat buas. Tahukah tim Marves, tak hanya di Pulau Komodo, salah satu pulau yang dihuni oleh Komodo yaitu Pulau Rinca. Ayo kembangkan destinasi baru di Flores. Jangan semua datang, makanya teman saya senang dengan teman-teman PUP, mereka bilangnya ayo ke Labuan Bajo, karena Labuan Bajo nggak hanya taman nasional gitu Pak. Nah silakan ketika mereka datang di sini ada potensi Komodo di dataran Flores, ayo kembangkan itu, sehingga wisatawan yang kalau dia mau datang ke TNK, kuota per harinya sudah penuh, dia datang ke sini dulu. Sekaligus mengembangkan desa-desa yang ada di masyarakat yang ada di desa Flores. Kawasan Labuan Bajo ini terdapat banyak pulau-pulau yang menjadi bagian kawasan Taman Nasional ini, yaitu Pulau Padar. Pulau yang menjadi salah satu perhatian para wisatawan ini merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di Labuan Bajo. Di sekitar Pulau Padar ini kamu akan disuguhkan pemandangan pantai pasir putih yang terhampar mengelilingi pulau dengan hamparan bukit yang menjulang tinggi. Oke, terima kasih. Tak hanya menyajikan wisata alam yang indah, ternyata Nusa Tenggara Timur juga punya wisata budaya yang wajib Anda coba. Destinasi tersebut dikenal sebagai Kampung Melo yang terletak di Desa Liangdara, Kecamatan Sanong Goang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kampung yang terletak di ketinggian 624 mdpl ini dan dapat ditempuh kurang lebih 45 menit dari Labuan Bajo. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disambut dengan deretan pepohonan yang rimbun dan luasnya padang rumput. Walaupun rute yang ditempuh cukup terjal, namun jalan menuju Kampung Melo sudah ditata dengan baik dan terdapat petunjuk jalan. Sesampainya di pintu masuk menuju Kampung Melo, Anda akan disambut oleh ketua adat. Sebagai bentuk penyambutan, Anda akan diberikan selendang cantik khas Kampung Melo sebagai bentuk ucapan selamat datang. Selain itu, para pengunjung juga akan diberikan sopi atau tuak lokal. Masyarakat Kampung Melo sangat menyambut kedatangan para pelancong yang datang karena hal tersebut merupakan upaya dalam menjaga adat Manggarai Barat. Masyarakat Kampung Melo juga menampilkan tarian khas Manggarai Barat yaitu tarian caci. Tari caci merupakan tari untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan atas keberhasilan panen dan kebaikan lainnya. Para pemuda dengan memakai cambuk akan menari sambil mencambuk satu sama lain sesuai dengan iringan lagu. Walaupun para penari akan mendapatkan sakit dan memar, namun mencari pemenang bukanlah tujuan dari tarian ini. Darah yang keluar dari tubuh
para penari dianggap sebagai bentuk persembahan kepada para leluhur agar panen kedepannya bisa berhasil. Penampilan adat lainnya pun disuguhkan kepada para tamu guna memberikan rasa akrab dan ramah. Namanya tarian caci. Tarian caci itu bisa disebut tarian, bisa juga disebut permainan tradisional. Disebut permainan karena ada alat yang dimainkan. Ini namanya toda, ini simbol ibu atau bumi. Kalau ini namanya koret, ini simbol ayah atau langit. Kalau ini namanya wado, ini simbol percobaan atau pembelajaran dalam kehidupan manusia. Yang artinya bahwa kita di bumi ini lahir dengan melalui ayah dan ibu, dan kita berada di antara bumi dan langit yang sama. Sehingga tidak ada satu orang, tidak ada satu percobaan yang akan datang melebihi kemampuan manusia, karena kita berada di antara bumi dan langit yang sama dan hadir melalui ayah dan ibu masing-masing. Terima kasih. Kita saksikan. Salah satu ekonomi kreatif yang ada di Labuan Bajo yaitu tenun khas Manggarai Barat. Pembuatan kain tenun khas Manggarai Barat ini bisa kamu lihat pembuatannya secara langsung di Kampung Lembor yang merupakan salah satu kecamatan di Labuan Bajo. Perjalanan ke Kampung Lembor ini kamu akan disuguhkan pemandangan ladang sawah yang cukup luas yang dikelilingi oleh hamparan bukit. Usaha tenun ini dari turunan nenek moyang, bukan cuma melanjutkan aja. Dari dulu tenun ini cuma satu warna, dasar hitam. Motif saja yang bermacam-macam ada variasinya. Tapi untuk dasarnya harus hitam. Orang sudah tahu begini orang Manggarai. Tapi karena dia kemajuan sekarang, maka sudah punya inisiatif membuat warna dari alam. Karena kami pikir kalau kita buat dari pewarnaan tidak mengurangi lingkungan, tidak merugikan lingkungan. Kalau kita pakai kimia, itu nanti bisa mengurangi lingkungan. Sehingga inisiatif Tokopedia untuk buat pewarnaan alam dengan perkembangan dari dulu kalau buat sekarang kami buat pewarnaan alam dengan variasi. Karena satu warna, bahan bakunya satu dari 3 warna, tergantung dari warna dan teksturasinya. Ada tabas, kapur, tunjang. Untuk kalau budaya itu perkembangan punya motivasi tersendiri, tidak terpengaruh dengan produk lain. Selain kain tenun, Labuan Bajo juga terkenal akan kopinya. Labajo merupakan salah satu UMKM di Labuan Bajo yang mengembangkan produk kopi khas Labuan Bajo. Tak hanya dengan kopinya saja, tetapi UMKM ini juga memproduksi cookies daun kelor dan kue pisang. Produk dari Labajo ini bisa menjadi rekomendasi wisatawan yang mau membawa oleh-oleh khas Labuan Bajo. Kopi ini mulai dari tahun 2010 kita mulai membuat kemasan. Jadi dengan merek Labajo semua kita kerjakan sendiri, kita desain sendiri, terus berawal dari kopi bubuk. Awalnya kita masukkan kopi bubuk ini, 2 produk ini kita buat kopi Arabica Premium dengan yang Robusta Arabica. Kemudian kita pasarkan ke supermarket di Labuan Bajo dan ternyata responnya bagus dan ternyata diminati sebagai oleh-oleh justru oleh wisatawan. Akhirnya kita mulai mencoba untuk membuat variasi lain selain kopi bubuk, ada juga kopi biji dalam kemasan kaleng seperti ini. Jadi
kopi biji kita ada 4 varian, ada Robusta, Arabica, Delocatura dan Julia. Jadi Julia ini kopi yang khas Flores, yang hanya ada di Flores gitu, dan harganya cukup lumayan banyak peminatnya juga. Kita juga membuat buku cookies. Jadi awalnya kita membuat banana cookies ini, banana cake. Kemudian dari sini saya ikutkan lomba Master Oleh-oleh Buben, kemudian mendapat juara pertama provinsi NTT. Kemudian dari banana cake ini saya mencoba membuat versi cookiesnya, versi keringnya, yang lebih cocok untuk oleh-oleh karena kan lebih tahan lama. Nah, COVID ini terus terang penjualan kita sangat drop sekali ya, sangat turun sekali. Kalau istilahnya bisa sampai hanya sekitar 10% saja dari sebelum COVID. Setelah Pak Jokowi bilang new normal kembali, nah, itu sudah bisa mulai lumayan lah. Sekarang sudah mulai pelan-pelan mulai naik. Jadi selama corona kita bereksperimen lah, kira-kira produk apa sih yang bisa dijual yang lebih terjangkau untuk orang-orang lokal, karena kan sekarang wisatawannya itu lebih ke lokal. Jadi kalau sebelumnya untuk membeli yang kemasan ya, ini mungkin agak mahal, jadi kemasan yang cup ini lebih terjangkau dan lebih praktis. Itu kita juga akhir-akhir ini kita terpilih sebagai 100 food startup, 100 besar food startup Indonesia. Kopi, kain tenun, dan oleh-oleh lainnya bisa kamu temukan di Komodo Gift Shop ini. Ibu Candy yang merupakan owner dari toko oleh-oleh sekaligus ketua Akunitas atau Asosiasi Kelompok Usaha Unitas Manggarai Barat mengembangkan oleh-oleh khas Labuan Bajo ini sampai ke mancanegara. Kita lihat pembangunan infrastruktur lagi betul-betul marak di Labuan Bajo, yang semuanya dipersiapkan untuk menghadapi destinasi wisata super premium. Andaikan yang premium itu cuma infrastruktur dan masyarakat hanya menjadi penonton, atau pelaku UMKM tidak melakukan diversifikasi atau inovasi, tentunya super premium untungnya hanya untuk maraknya pembangunan, menterengnya sebuah pembangunan, tetapi keuntungan untuk masyarakat sendiri apa? Jadi berbagai macam program-program kreatif yang datang dari pemerintah pusat, ya kami melihat sebagai pelaku UMKM, kami melihat tujuan utamanya adalah mendongkrak masyarakat Manggarai Barat, terutama pelaku UMKM, untuk siap bersaing di era super premium nanti. Kita bicara sebelum COVID tentu hampir 80%, tapi setelah COVID menurun drastis kurang lebih 40%. Sisa 40% keterlibatan tenaga kerja lokal di sini. Kita harus bangkit karena pembangunan berjalan terus, promosi digalakan terus oleh pemerintah pusat, ya kita tidak bisa jadi penonton. Dan memang tamu yang datang untuk betul-betul murni untuk berlibur itu masih bisa dihitung dengan jari, presentasinya masih kecil sekali. Tetapi tidak bisa kita pungkiri infus yang datang dari pusat itu besar. Berbagai macam kegiatan-kegiatan dari pusat itu dipusatkan di Labuan Bajo, dan itu jelas menguntungkan masyarakat, menguntungkan pelaku UMKM. Jadi kita tidak bisa stuck untuk produksi, kita harus tetap produksi walaupun mungkin skalanya lebih kecil. Pemerintah, kalau saya bicara dari pemerintah pusat jelas dukungannya, supportnya sangat luar biasa, sangat besar. Dengan sendirinya seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai kegiatan dilakukan di Labuan Bajo otomatis akan mendongkrak pelaku wisata, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Pasti pemerintah provinsi pun kurang lebih seperti itu, pemerintah daerah ya mungkin saat ini karena kita dengar, kita tahu bahwa hampir semua kegiatan itu dipangkas ya, sehingga ya otomatis memang kelihatannya kita memang lebih banyak tergantung dari pusat. Jadi Labuan Bajo ini kan belum lama ya menjadi kabupaten, dan kita juga setelah Sel Komodo baru kita mulai ya boleh dikatakan kita mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan daerah ini.
Dan terlebih lagi setelah Pak Jokowi menetapkan daerah ini sebagai super prioritas dulu ya. Setelah super prioritas baru super premium. Nah itu baru kita kaget bahwa kita tidak bisa terus-terus seperti begini, ya kan, kita harus bisa melakukan sesuatu. Harapan saya berbicara sebagai pelaku, ya saya pelaku bukan sebagai ketua komunitas. Kita di sini tidak saja pelatihan yang kita butuhkan, tapi pendampingan. Iya. Jadi kalau hanya pelatihan, karakter masyarakat ini beda-beda. Kita orang NTT beda dengan orang Jawa, gitu ya. Jadi kalau kita tidak didampingi, saya rasa sulit. Jadi itu aja. Jadi kalaupun berikan kita pelatihan, berikan juga kita pendampingan. Pemerintah terus mengembangkan ekonomi kreatif Manggarai Barat. Salah satu upayanya membangun Creative Hub di Puncak Waringin. Creative Hub ini diproyeksikan menjadi sentra souvenir dan pusat kegiatan perbelanjaan produk-produk tradisional di Labuan Bajo yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Creative Hub akan menjadi wadah interaksi, inkubasi bisnis, serta wadah riset dan pengembangan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan Creative Hub Puncak Waringin yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan saat ini telah mencapai fase 2 pembangunan. Pekerjaan struktur fisik bangunan diproyeksikan akan selesai pada akhir tahun 2020.